Begini, pertama Mbak Putri, bahwa pemilu itu adalah ajang untuk mengganti pemimpin nasional ya secara reguler, dan itu dilakukan secara damai. Dan itu alatnya adalah demokrasi. Yang kedua adalah ada buku yang menarik itu yang ditulis oleh David van der Walt, itu mengatakan Against Election, the Case for Democracy, bahwa pemilu itu hanya sebagai tidak ada urusannya dengan kesejahteraan rakyat, tidak ada urusan dengan perbaikan demokrasi, tapi hanya urusan transaksi elit. Tapi saya menjadi catatan di case Indonesia, demokrasi kita itu kan sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita untuk memperbaiki sistem pemilu kita. Bukan berarti kita pesimis bahwa pemilu tidak ada urusan dengan kesejahteraan rakyat, tapi ini kan sebagai otokritik terhadap demokrasi kita hari ini. Jadi betul-betul bagaimana memastikan agenda pemilu itu adalah agenda kesejahteraan rakyat. Makanya yang disampaikan Kang Aceh tadi bahwa bangunan koalisi ini adalah bagaimana membangun konsep kesejahteraan untuk Indonesia ke depan, itu sangat bagus sekali gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kita mencermati, kita bersyukur adanya bangunan koalisi KIB ini, Mbak Putri. Kenapa? Karena ini membentuk, akhirnya kita sudah kelihatan tuh 3 porosnya. Anggaplah misalnya Prabowo Puan tadi diusung oleh Gerindra, porosnya PDIP dan Gerindra. Kemudian ada Anies AHY, porosnya Nasdem, PKS dan Demokrat. Kemudian ada poros yang ketiga nih, KIB, yang tanpa nama. Tidak ada kandidasinya, tidak ada nama capresnya. Tapi siapa? Tentu mungkin KIB akan punya mazhab ideologinya adalah mengusung yang kira-kira bakal menang. Apa sumbernya adalah KPI-nya adalah preferensi dari hasil survei elektoral. Mana yang kemungkinan besar, kans yang besar untuk terpilih, elektoralnya cukup tinggi, elektabilitasnya, maka mungkin ini yang bakal diusung oleh KIB ini gitu. Soal siapa itu kan menjadi rahasia. Karena memang dari awal kalau sudah sebut nama, pakai kandidasi, maka dianggap ini akan mengalami patahan di tengah jalan, bisa koalisinya nggak ketemu. Karena udah sebut figur itu udah susah. Partai itu berkoalisi sebetulnya kan bangunan memang harus figur dulu kan, tapi nggak harus begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan model demokrasi kita hari ini, saya meyakini bahwa kalau capres ini mau dibangun koalisinya ke depan adalah koalisi bangunan yang mempersiapkan siapa orangnya. Jadi sistem pemilu kita ini kan sistem presidensial. Presidensial kita ini semuanya begini. Memang kompensi itu adalah sistem presidensial yang bagus. Bahwa ketua umum partai tidak otomatis menjadi calon presiden. Tapi dia meramu calon presiden itu dari rakyat, dari rahim, dari bawah, dari grassroots. Diadakanlah sebuah kompensi. Maka dia pasti akan sebut nama. Akan dibuka ke publik, akan ditelanjangi apa pikirannya, apa narasinya, apa cita-citanya terhadap Republik Indonesia gitu. Nah, sementara kalau sistem pemilu kita misal parlementer yang dibangun di negara-negara lain, itu kan presidennya nggak dikuliti kayak begitu. Tidak dibuka kompensi itu. Namanya ketua umum partai, otomatis dia kalau terpilih partainya menang pemilu, dia otomatis menjadi Perdana Menteri. Jadi nggak ada seleksi rakyat itu terhadap pemimpinnya. Jadi betapa berkelasnya sistem demokrasi elektoral kita ini gitu, bahwa anak itu yang saya tunggu dari KIB nanti. Kita tidak dihadapkan pada electionnya saja. Pada level mazhab kandidasi kita dilibatkan. Akhirnya lahir pemimpin yang betul-betul dari grassroots, dari rakyat. Jadi menu variannya betul-betul adalah kandidasi yang sebetulnya ini pemimpin yang betul-betul diharapkan rakyat. Nah, itu yang kita tunggu, Mbak Putri. Kang Aceh, juga Bang Pagi, kita berikan kesempatan Bang Ipang bagi para pernyataan penutupnya melihat KIB yang dilakukannya, termasuk juga kedatangan dari Ketua Umum Projo. Ya, kedatangan Pak Projo di situ, Pak Budi, kemudian Pak Luhut, itu kan sebetulnya bagian dari wajah Presiden Jokowi. Walaupun kita tidak boleh sebut-sebut istana terlibat di situ, tetapi kelihatan bahwa ini representasinya gitu, sehingga walaupun pada saat yang sama, apakah KIB ini untuknya perahu atau sekoci ini untuk akan disiapkan kepada Mas Ganjar, itu kan juga belum tentu, bisa iya bisa enggak. Karena di situ juga ada P3, ada PAN, ada Pak JK juga. Belum tentu juga punya koneksi dengan Mas Ganjar gitu. Resistennya tentu belum tentu sama gitu. Nah, itu yang jadi wajah presidennya ada di situ. Yang kedua adalah begini, Mbak Putri, saya mencermati justru berbeda. Menarik ini karena KIB ini itu bentangan empirisnya sama dengan isu reshuffle gitu.
Jadi isu resapel ini kan menguat ada beberapa kinerja menteri yang performanya menurun. Nah, salah satunya adalah kementerian yang di kader-kader di Golkar, mungkin di kader partai koalisi yang lain gitu, termasuk Menteri Perekonomian, dominasi Pak Luhut misalnya, Pak Erik dan seterusnya. Kemudian terjadi bentangan empiris selanjutnya adalah renggangnya hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi gitu. Nah, itu kemudian untuk menjawab itu mungkin ya ketakutan itu, kekhawatiran itu, Golkar juga ya punya kedekatan dengan Pak Jokowi yang seolah-olah terkesan bisa saja enggak bahwa KIB ini ya itu adalah untuk mendekatkan chemistry dengan Pak Jokowi, bahwa ini disiapkan loh untuk Pak Ganjar gitu, bahwa kursinya itu yang kedua. Yang ketiga adalah fenomena misalnya capres, maksud saya adalah menteri rangkap jabatan, itu menjadi problem sebetulnya. Dalam arti begini, memang pemilu ini kan masih lama ya, 2 tahun lagi. Di era SBY itu baru 6 bulan koalisi dibangun. Tetapi di Pilpres kali 2024 ini masih 2 tahun lagi tapi sudah ada bangunan koalisi. Nah, artinya terlalu cepat iya gitu. Nah, sebetulnya apa yang kita menjadi tanda tanya sebetulnya kenapa ini, karena memang menterinya rangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Ini tidak akan menjadi masalah kehadiran KIB kalau misalnya ketua umum partai tidak menteri gitu. Nah, sehingga terkesan Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan, ada menteri di luar kendali, atau memang presiden tidak bisa memberikan tiket kan? Yang bisa memberikan tiket adalah ketua umum partai politik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ada misalnya ada menteri yang tidak mengakar di partai politik. Tapi karena mereka punya menterinya kaya, punya duit banyak, dia sangat percaya diri untuk membeli partai, bahkan ketua umumnya pun bersedia untuk memberikan tiket itu karena ketua umumnya juga merasa, oh ini saya nggak kuat, kos politiknya juga mahal, sehingga ini akhirnya tiket pun dikasih kepada menteri yang menurut saya ya kita nggak tahu ini tiba-tiba gitu ada menteri yang begitu percaya diri untuk maju gitu. Padahal kalau kita buka kapasitas kemampuan beliau belum tentu. Nah, itu yang kemudian kita harus perbaiki sistem demokrasi kita, partai kita, bahwa partai politik itu adalah sumber seperti yang dibilang oleh Fahri Hamzah itu kan partai politik adalah sumber dari lahirnya leadership nasional. Itu partai politik. Nah, ke depan partai politik harus melahirkan pemimpin yang betul-betul diseleksi oleh rakyat gitu. Tidak hanya karena menawarkan tadi yang visi-visi jangka pendek, transaksional dan pragmatis itu. Ya, Bang Ipan, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah memberikan pandangan, beragam pandangan kepada kami. Tentunya kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari KIB ini.